A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah, wahai sahabat-sahabatku, mencukupkan diri kita, memberikan kita kehidupan yang baik, dan kita bisa menjaga, memperhatikan yang halal, menjauhi hal-hal yang haram. Kita lebih mengutamakan ketaatan dari kemaksiatan. Wara' anil muharramat was subuhat wa talabul halal wal aklu minhu ma'a ijtinabil haram iktisaban wa aklan wa ghairu dzalika kullu dzalika min ahamil muhimat fidin. Dari Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau ingin mengingatkan kita bahwa wara', hati-hati, menjauhkan diri, waspada dari hal-hal yang diharamkan atau yang syubhat, yang meragukan, yang diragukan kehalalan dan keharamannya, kemudian berusaha mencari makanan yang halal, mencari yang halal dan memakan yang halal, menjauhi makanan yang haram, baik itu makanan ataupun pekerjaan. Ini merupakan hal yang paling penting dalam agama, dan juga jalan yang paling utama untuk mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin." Wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di muka bumi ini, halalan thayyiban, yang halal dan thayyib, yang halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Menarik dalam ayat ini bahwa perintah memakan yang halal dan thayyib itu juga diiringi dengan larangan mengikuti langkah-langkah setan, seolah-olah mengindikasikan bahwa bahwa seorang yang tidak mencari yang halal atau memakan yang haram dan tidak thayyib itu seperti sudah mengikuti langkah-langkah setan, padahal setan itu adalah musuh yang nyata. Jadi setan juga bisa mempengaruhi kuliner manusia. Setan bergerak agar manusia terperangkap memakan yang haram, karena kegiatan makan itu adalah kegiatan yang sangat sering, rutin. Apalagi di musim hujan atau musim dingin, maka makanan menjadi santapan yang paling sering. Ngemil misalnya, tidak hanya cukup makan makanan yang besar, tapi ngemil juga bisa menjadi merupakan kebiasaan rutin kita. Nah, di sana ada langkah-langkah setan agar kita tidak waspada, agar kita mengunyah, mengemil yang haram. Padahal Allah mengatakan kullu mimma razaqakumullah halalan thayyiba. Makanlah dari apa-apa yang telah Allah rizkikan kepada kalian, halalan thayyiba, makanan yang halal dan thayyiba dan yang baik. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian itu memang beriman
kepada Allah. Di ayat lain Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta-harta kalian dengan cara-cara yang batil. Ini menggambarkan bahwa Allah mengingatkan kita agar jangan memakan yang batil dengan cara yang salah, menzalimi orang lain, atau juga memakan makanan yang haram. Sehingga Rasulullah mengatakan, khairu dinikum al-wara'. Sebaik-baik keberagaman kalian adalah wara'. Wara' itu tidak hanya menjauhi yang haram, tapi juga berusaha menjauhi hal-hal yang meragukan, yang syubhat. Mungkin kita akan menghindari, akan membenci makanan-makanan yang haram. Kalau kita tahu itu haram, itu babi misalnya, itu khamar, itu darah, itu racun, kita akan menjauhi. Tapi untuk menjauhi hal-hal yang syubhat, ini perlu karakter lain yang luar biasa, yaitu wara'. Karena itu misalnya dalam hadis dikatakan, Rasulullah mengatakan, ya Aba Hurairah, kun wara'an, takun a'badun nas. Jadilah orang yang wara', maka engkau akan menjadi orang hamba yang paling berbakti. Dalam hadis lain dikatakan, tolabul halal wajibun ala kulli muslimin. Mencari yang halal itu wajib bagi setiap muslim. Jadi kita harus mencari, jangan hanya menunggu. Karena kalau menunggu, kita tidak tahu sumbernya dari mana. Kita tidak tahu bagaimana makanan ini datang menjadi hidangan di meja makan kita. Kita harus mencari. Artinya kita harus berusaha menyelidiki sehingga yang kita dapatkan adalah makanan yang halal, wajib. Dalam hadis lain, tolabul halal faridatun ba'dal faridah. Mencari yang halal itu adalah faridah, adalah kewajiban setelah kewajiban. Setelah kewajiban-kewajiban yang lain, maka mencari yang halal adalah juga kewajiban. Dalam hadis lain dikatakan, innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu thayyib. Allah itu baik, indah, bagus. La yaqbalu illa thayyiban. Tidak akan menerima kecuali yang thayyib. Allah hanya akan menerima yang baik, yang thayyib. Dan Allah juga memerintahkan kepada Rasul, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhar rasul kullu minat thayyibat wa'malus sholihan inni bima ta'maluna alim. Wahai Rasul, wahai para Rasul, makanlah yang thayyib, makanlah yang baik-baik. Wa'malus sholihan, dan beramalah yang soleh. Inni bima ta'maluna alim, karena sesungguhnya aku tahu apa yang kalian lakukan. Di dalam ayat lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kullu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah hal-hal yang thayyib dari apa yang telah kami rizkikan. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, la yadkhulul jannata lahmun nabata minas suhad. Tidak akan masuk surga seseorang yang dagingnya tumbuh dari hal-hal yang haram. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh, yang besar dari yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Di dalam hadis lain dari Ibnu Abbas dikatakan, la yaqbalullahu salata mri'in wa fi jawfihi luqmah haram. Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang di dalam perutnya ada sesuap
makanan yang haram. Bahkan bukan hanya sholat yang tidak diterima kalau kita memakan makanan yang haram, juga infak. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, perumpamaan orang yang menginfakkan di jalan Allah dari yang haram seperti orang yang mencuci baju yang terkena najis dengan baul dengan tahi. Artinya tidak akan bersih baju itu, bahkan akan bertambah najisnya. Ibnu Mubarak pernah mengatakan, menolak dirham dari hal yang syubhah itu lebih disukai Allah daripada sedekah dengan 100.000 dirham dan 100.000, sehingga beliau menghitungnya sampai 600.000. Sahal bin Abdillah Tustari, seorang sufi, mengatakan, siapa yang memakan yang haram, maka anggota tubuhnya, organ-organ lahirnya telah bermaksiat, baik dia kehendaki atau tidak. Apakah dia tahu atau tidak tahu. Jadi begitu kita memakan yang haram, maka anggota lahir kita itu sudah bermaksiat kepada Allah. Kita sadari atau tidak, kita kehendaki atau tidak. Wa man akalal halal, tapi sebaiknya siapa yang memakan yang halal, ata'at jawarihuhu wa wafaqa lil khairat. Kalau kita memakan yang halal, maka anggota lahir kita sudah taat dan setuju atau selaras dengan kebaikan-kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.